Seandainya bukan karena sanad, maka niscaya seseorang akan berkata sekehendaknya. Dunia, terus manusia, terus syaitan, lalu terakhir nafsu. Imam Ghazali mengatakan nafsu adalah yang paling berat ujiannya dalam seorang hamba yang ingin istiqomah dalam beribadah. Tentu sebagian orang bertanya-tanya, kenapa judul dan isinya itu nggak sesuai? Judul 40 tetapi isinya 42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabihi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang terkemuka, beliau pernah mengatakan al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Jadi beliau mengatakan bahwa al-isnadu minad-din, bahwa sanad itu bagian dari agama. Sanad adalah rantai keilmuan. Bagaimana seorang murid mengambil ilmu dari gurunya, lalu dari guru ke guru ke guru hingga kepada penulis kitab atau hingga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Mubarak melanjutkan perkataannya, walau lal isnad wa qala man sya'a ma sya'a. Seandainya bukan karena sanad, maka niscaya seseorang akan berkata sekehendaknya, berkata ini itu tanpa sumber yang jelas. Maka demikianlah pentingnya sebuah sanad ilmu di dalam sebuah agama kita, itu agar sanad ini bisa menjaga kemurnian Islam, menjaga kemurnian sebuah ilmu dari generasi salaf hingga ke generasi kita yang sekarang. Maka itulah pentingnya sebuah sanad. Di pertemuan ini, insya Allah kita akan membahas tentang kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi kitab hadis Arba'in Nawawi ini adalah kitab tipis yang membahas tentang pokok-pokok agama Islam. Jadi hadis-hadis berjumlah 42 hadis, yang dimana 42 hadis ini berbicara tentang pokok-pokok agama Islam. Saya sendiri telah beberapa kali duduk bersama para guru-guru pada masyaikh Al-Azhar. Ketika di pondok sempat menghafal dengan Syekh Ali Abdul Mu'ti, dengan Syekh Ro'i. Beliau semua lulusan dari Al-Azhar, alumni Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan begitupun saya juga sempat duduk bersama para ulama ketika di Mesir, di Kairo, dan mengambil sanad juga kepada Syekh di sana, yaitu Syekh Ali Soleh Al-Azhari. Jadi tiga guru ini adalah salah satu yang menjadi inspirasi, sumber pengetahuan yang banyak mengenai tentang kitab hadis Arba'in Nawawi ini. Dan insya Allah untuk di pertemuan ini, sebelum kita membahas tentang intisari atau isi dari kitab hadis Arba'in Nawawi, mulai dari hadis pertama, kedua, ketiga, hingga hadis ke-42, kita akan sedikit membahas tentang muqaddimah dari kitab hadis Arba'in Nawawi ini. Sebagaimana tradisi para ulama kita, sebelum memulai sebuah kajian atau pembelajaran kepada murid-muridnya, maka para ulama kita lebih terdahulu membahas tentang muqaddimahnya, perkenalan mengenai tentang kitab yang akan diajarkan. Jadi untuk kitab hadis Arba'in Nawawi ini kita akan sedikit mengenal nanti mengenai biografi beliau, lalu tentang kitab hadis Arba'in Nawawi itu sendiri. Jadi penulis kitab hadis Arba'in Nawawi ini ditulis oleh Imam Nawawi. Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nawawi sendiri adalah nisbah tempat beliau lahir, yaitu di desa Nawah, tepatnya di negara Suriah. Lalu beliau memiliki julukan Muhyiddin, penghidup agama. Dan beliau adalah
salah satu ulama yang sangat masyhur di mazhab Syafi'i, dan beliau adalah salah satu ulama yang hidup dengan usia masih sangat muda. Jadi beliau lahir pada 631 Hijriah dengan usia 45 tahun, tepatnya di tahun 676 Hijriah beliau meninggal dunia di usia 45 tahun. Sebagai sosok ulama yang produktif, yang sangat dibutuhkan oleh umat, tentu usia 45 tahun adalah usia yang tergolong masih sangat muda. Dan selain beliau dikenal sebagai seorang yang alim, seorang yang memiliki wawasan ilmu yang luas, beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat zuhud. Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat warok, dan tentu beliau sangat dikenal ketika masa kecilnya memang sudah sangat semangat untuk menuntut ilmu. Dikisahkan bahwa beliau itu ketika kecil, seharusnya di usia yang masih kecil, harusnya anak-anak seusianya itu bermain dengan teman-temannya, bermain di luar rumah, main bola atau hal-hal yang semisalnya. Namun Imam Nawawi kecil ketika diajak bermain oleh teman-temannya, ia menolak. Lalu kesekian kali temannya mengajak untuk bermain, Imam Nawawi tetap menolak hingga beliau dipaksa dan beliau nangis, dan beliau tetap enggan untuk ikut bermain dengan teman-temannya karena fokus belajar, fokus menuntut ilmu, fokus menghafalkan Al-Quran, sehingga beliau menghafalkan Al-Quran di umur yang masih cukup belia. Lalu Imam Nawawi juga, ini hal yang menarik, Imam Nawawi dengan usia 45 tahun, beliau adalah salah satu ulama yang jomblo, belum sempat menikah, dan akhirnya tutup usia. Dan ini dituliskan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah di dalam kitab beliau Al-Ulama'ul Uzzab Alladzi Asarul Ilma ala Zawaj. Jadi di dalam kitab itu berisikan tentang ulama-ulama yang jomblo, yang belum sempat menikah dan meninggal dunia. Jadi karena saking fokusnya menuntut ilmu hingga lupa atau bahkan enggan untuk menikah karena telah asik dengan ilmu. Nah, salah satu ulama yang jomblo itu adalah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu ulama yang lain yang jomblo juga di dalam kitab tersebut Al-Ulama'ul Uzzab, yaitu ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi beliau tentu sangat kita kenal ya dengan karya-karya beliau yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Tafsir At-Tabari, itu sangat terkenal dan menjadi salah satu referensi dalam fan ilmu tafsir. Lalu ada juga ulama yang jomblo itu, yang gak menikah, ada Abu Qasim Az-Zamakhsyari. Beliau juga seorang mufassir, ahlu lughah, dengan kitab tafsir yang terkenal yaitu kitab tafsir Al-Kasyaf. Lalu ada juga nama ulama yang terkenal, yang jomblo juga, gak menikah, yaitu kita sudah sering mendengar, yaitu Ibnu Taimiyah Al-Harrani, atau biasa dikenal Ibnu Taimiyah. Jadi itu beberapa ulama, dan sebenarnya di dalam kitab itu disebutkan kurang lebih 40 ulama yang jomblo yang beliau tulis di dalam kitab beliau Al-Ulama'ul Uzzab, dituliskan oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Nah, itu sekilas tentang biografi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Lalu Imam Nawawi juga memiliki banyak karya-karya yang sangat luar biasa, dan karya yang terkenal adalah Riyadhus Shalihin, yang berisikan tentang sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan bahwa kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang paling banyak dicetak setelah Al-Quran. Ini kitab Riyadhus Shalihin. Lalu ada juga kitab Al-Adhkar. Di sini ada kitab Al-Adhkar. Itu juga karya beliau yang berisikan tentang hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada juga kitab At-Tibyan, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu kitab yang berbicara tentang adab-adab bersama Al-Quran, berbicara tentang akhlak. Lalu ada juga karya-karya beliau di bidang fikih, yang sangat terkenal adalah Minhajut Thalibin, yang juga banyak dikaji di pesantren-pesantren, yang banyak dikaji di majelis-majelis ilmu. Lalu ada juga kitab fikih Raudatul Thalibin, dan tentunya yang sangat masyhur adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah,
Itulah kitab-kitab beliau, karya-karya beliau, dan tentunya ini sebagian saja, masih sangat banyak. Dikatakan ada 40 karya beliau, wallahu a'lam. Jadi seperti itu, beliau adalah dengan usia yang singkat 45 tahun, namun beliau memiliki karya yang sangat banyak dan tentunya tebal-tebal dan sangat bermanfaat bagi umat-umat generasi setelahnya. Lalu kita akan sedikit berbicara tentang kitab hadis Arba'in Nawawi ini. Kitab hadis Arba'in Nawawi itu bernama lengkap Al-Arba'una fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Jadi 40 hadis yang berbicara tentang pokok-pokok agama Islam wa Qawaidil Ahkam, dan kaidah-kaidah hukum di dalam Islam. Nah, kitab hadis Arba'in Nawawi ini sebenarnya Al-Arba'un itu artinya 40. Tapi kok isinya hadis Arba'in Nawawi ini 42 hadis. Tentu sebagian orang bertanya-tanya kenapa judul dan isinya itu enggak sesuai. Judul 40 tetapi isinya 42. Maka sebenarnya hal ini dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam syarah beliau atas kitab hadis Arba'in Nawawi ini yang bernama Fathul Mubin. Di dalam muqaddimahnya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa mengapa isinya 42 hadis nggak sesuai dengan judul, karena memang dalam bangsa Arab atau bahasa Arab, orang-orang Arab itu terbiasa menggunakan bahasa seperti itu. Misalnya kita sebut bahasa majas, bahasa kiasan. Di dalam fan ilmu balaghah biasanya dibahas di dalam bab majas mursal. Jadi gimana dia menyebutkan 40 padahal yang dikehendaki itu 42. Jadi ini untuk meringkas saja judulnya biar nggak kepanjangan. Misal di dalam bab majas mursal itu ada istilahnya itlaqul juz'i alal kull. Yang disebutkan itu sebagian, tetapi yang sebenarnya yang diinginkan itu adalah keseluruhan. Contoh misalnya kita mengatakan aku melihat mata-mata sedang mengawasi kita. Nah, yang disebutkan adalah mata-mata, tetapi mata-mata ini siapa? Orang kan, dan orang itu bukan hanya mata saja, tapi ada kepala, ada tangan, ada kaki, dan anggota tubuh yang lain. Tetapi yang disebutkan hanya mata. Nah, itu yang disebutkan sebagian saja, tapi sebenarnya yang dikehendaki adalah orang secara keseluruhan. Demikian juga di kitab hadis Arba'in Nawawi ini disebutkan 40, padahal sebenarnya yang dikehendaki adalah 42. Biasanya dengan tujuan masing-masing, ada tujuan untuk menyingkat atau memperindah bahasa atau dan lain sebagainya. Dan tentunya ini pembahasannya di balaghah, bukan di majelis ini. Dan alasan kedua yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau Fathul Mubin, mengapa 42 hadis bukan 40 sesuai dengan judul, itu karena yang pertama, ketambahan 2 hadis. Setelah selesai 40 hadis, lalu Imam Nawawi menambahkan hadis 41 dan 42. Beliau mengatakan, Ibnu Hajar Al-Haytami, 41 ditambahkan oleh Imam Nawawi karena hadis 41 ini itu berisi tentang hadis bagaimana seseorang itu hendaknya tunduk dengan hawa nafsunya, jangan sampai ia menuruti hawa nafsunya. Lalu perintah juga untuk mengikuti syariat. Jadi bagaimana kita harus tunduk dengan syariat, bukan tunduk dengan nafsu. Nah, ini sangat penting karena terrealisasinya 40 hadis yang sebelumnya itu bisa terrealisasi apabila kita bisa melawan hawa nafsu kita. Fa innan nafsa ammaratun bisu. Karena nafsu itu biasanya selalu memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Kalau kita menuruti hawa nafsu, tidak mengontrol hawa nafsu, maka nafsu itu akan memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Maka Imam Nawawi memasukkan hadis ke-41 ini agar 40 hadis sebelumnya itu bisa terrealisasi karena berkaitan tentang perintah-perintah syariat. Isinya tentang larangan-larangan, terus isinya tentang perintah-perintah syariat, tentang rukun Islam, rukun iman, niat. Nah, itu berkaitan tentang ajaran agama Islam, maka hendaklah seseorang ingin mengamalkan hadis tersebut bisa melawan hawa nafsunya dan tunduk dengan syariat, dan itulah isi dari hadis 41 ini. Maka beliau menambahkan hadis 41. Lalu alasan yang kedua, mengapa hadis 42 itu ditambahkan setelah
tentang nafsu ini, di hadis 42 ini itu Imam Nawawi menutupnya dengan hadis yang berisikan tentang doa, tentang istighfar, tentang bagaimana seorang hamba hendaknya senantiasa tidak boleh berputus asa dan senantiasa selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis 42 ini, setelah beliau membahas tentang pokok-pokok Islam dari hadis 1 sampai 40, lalu ditutup dengan nafsu, bagaimana nafsu itu adalah menjadi salah satu penghambat paling besar di dalam seseorang yang ingin istiqomah di dalam beribadah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Minhajul Abidin, bahwa beliau mengatakan setelah seseorang itu bertaubat dan ingin istiqomah dalam ibadah, maka kedepannya ia akan mendapatkan sebuah rintangan yang besar, tembok yang besar, akan mendapati semak-semak belukar. Dan ada 4 semak belukar yang akan ia temukan. Yang pertama adalah dunia, terus ada al-khalqu, yaitu manusia, lalu ia akan mendapatkan cobaan dari asyaiton, yaitu setan, lalu juga an-nafsu, nafsu. Jadi 4 ini ketika setelah taubat, akhirnya ia rajin sholat, rajin ibadah yang lain-lain, puasa, nah dia akan mendapat rintangan ini. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan fa'amman nafsu fa'asyadduha, dan nafsu yang paling terakhir tadi yang disebutkan oleh Imam Ghazali adalah nafsu adalah rintangan terbesar di antara 4 rintangan yang lain ini. Jadi rintangan ini dunia, terus manusia, terus syaitan, lalu terakhir nafsu. Imam Ghazali mengatakan nafsu adalah yang paling berat ujiannya dalam seorang hamba yang ingin istiqomah dalam beribadah. Maka itulah Imam Nawawi menambahkan hadis 41 agar bisa terrealisasi hadis 1 sampai 40 ini. Lalu ditutup dengan hadis 42 agar senantiasa seorang hamba itu selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong, doa, istighfar, dan tentunya jangan sampai berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada ar-raja, yaitu harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Lalu di muqaddimah kitab Arba'in Nawawi ini, jadi tadi sudah saya jelaskan mengenai mengapa namanya 40 hadis, padahal isinya 42. Itu sudah terjawab. Lalu sedikit saya akan membacakan muqaddimah dari kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh beliau. Dalam muqaddimahnya, beliau menuliskan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Jadi Rasulullah bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama." Jadi barang siapa yang menghafal 40 hadis dari umatku min amri diniha, dari dalam perkara agamanya, ba'athallahu ta'ala yaumal qiyamah, kelak orang yang menghafalkan 40 hadis ini akan dibangkitkan di hari kiamat fi zumratil fuqaha wal ulama, dia akan dibangkitkan bersama para fuqaha dan para ulama. Lalu di riwayat yang lain ada juga hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'athallahu faqihan aliman, bahwa kelak orang yang menghafalkan 40 hadis akan dibangkitkan sebagai orang yang faqih, yang alim, orang yang berilmu. Lalu di riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan, bahwa Rasulullah bersabda, kelak aku akan dan aku akan bersama ia ketika di hari kiamat nanti, aku akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang menghafalkan 40 hadis wa syahidan, dan Rasulullah akan menjadi saksi atas ahwal tersebut. Dan di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhulu min ayyi abwabil jannah syi'ta. Jadi dikatakan pada orang yang menghafal 40 hadis ini, Rasulullah bersabda, udkhulu min ayyi abwabil jannah syi'ta, masuklah kamu ke pintu surga manapun yang ingin kamu masuki. Maka itulah
bagi orang yang menghafalkan 40 hadis. Jadi ia dipersilahkan untuk masuk ke pintu surga dimanapun yang ia inginkan, yang ia kehendaki. Dan yang terakhir diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada. Bagi orang yang menghafalkan 40 hadis, maka ia kelak akan bersama para ulama, ditetapkan sebagai orang yang berilmu, wa husyira fi zumratis syuhada, dan akan dikumpulkan bersama para syuhada. Jadi 5 hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang fadilah, keutamaan menghafalkan 40 hadis. Sehingga mengapa beberapa karya-karya ulama itu mengarang sebuah hadis, mengumpulkan sebuah hadis di satu kitab spesifik 40 hadis atau kurang lebih 40 hadis, 41, 42 dan seterusnya. Ini karena ada riwayat seperti ini, yaitu orang yang menghafalkan 40 hadis maka akan dibangkitkan bersama para fuqaha. Lalu dikatakan wattifaqul huffaz ala annahu hadisun dhaif wa in kasrat turukuhu. Nah, namun hadis yang 5 tadi ini itu ternyata ulama huffaz, yaitu para penghafal hadis, bersepakat bahwa sesungguhnya 5 hadis ini itu hadis dhaif wa in kasrat turukuhu, walaupun banyak jalannya, banyak riwayatannya. Nah, namun di sini dikatakan lagi wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadisid dhaif fi fadailil a'mal. Jadi ulama itu sebenarnya bersepakat bahwa bolehnya seseorang itu mengamalkan hadis yang dhaif di dalam perkara fadailul a'mal, di dalam perkara agar bersemangat untuk beramal amal-amal yang baik. Kecuali nanti di dalam perkara akidah atau penetapan sebuah hukum, maka di sini hadis dhaif dikesampingkan. Nah, tetapi apakah ini motivasi Imam Nawawi menuliskan, mengumpulkan hadis Arba'in Nawawi ini? Maka beliau mengatakan wa ma'a hadza falaisa i'timadi ala hadzal hadis bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsis shahihah. Jadi beliau mengatakan sebenarnya bukan karena hadis ini yang tentang 40 menghafalkan 40 hadis ini yang menjadi sandaranku dalam menuliskan hadis tersebut, tetapi di hadis yang lain, yaitu di hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, liyuballighis syahidu minkumul ghaib. Jadi hendaklah, Rasulullah bersabda, hendaklah seseorang yang hadir, seseorang yang mendengarkan sabdaku, menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir, menyampaikan kepada orang-orang yang tidak mendengarkan, atau orang-orang yang generasi-generasi setelahnya. Jadi itu motivasi pertama Imam Nawawi menuliskan hadis Arba'in Nawawi ini, yuballighis syahidu minkumul ghaib. Lalu di hadis yang kedua, jadi ada 2 hadis yang menjadi motivasi Imam Nawawi menulis hadis Arba'in ini. Lalu hadis yang kedua adalah dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'a. Jadi Rasulullah bersabda, semoga Allah mengindahkan seseorang yang mendengarkan perkataanku, fawa'aha fa'addaha kama sami'ah, lalu ia memahami apa yang aku katakan, lalu ia menyampaikan kepada orang lain sebagaimana yang ia dengar dari apa yang telah aku sabdakan kepada dirinya. Jadi itu 2 hadis yang menjadi motivasi Imam Nawawi mengumpulkan hadis Arba'in Nawawi ini, bukan hadis yang dhaif tadi yang berbicara tentang fadilah menghafalkan 40 hadis. Lalu di hadis 40 ini, kitab hadis Arba'in Nawawi ini, beliau juga mengatakan bahwa sebenarnya para ulama itu telah banyak mengarang sebuah hadis yang bergenre 40 hadis, namun secara spesifik di bagian yang berbeda-beda. Jadi ketika Imam Nawawi menulis hadis Arba'in Nawawi ini tentang Madarul Islam, tentang pokok-pokok agama Islam, ulama lain menulis hadis 40 yang berbicara tentang usuluddin, berbicara tentang akidah. Lalu ada juga ulama lain yang berbicara tentang 40 hadis di dalam perkara furu', di dalam perkara masalah-masalah fikih. Kalau sebagian ulama juga menulis 40 hadis di pembahasan tentang jihad, sebagian di pembahasan tentang zuhud, lalu sebagian juga di berbicara tentang adab
dan lain sebagainya, yang berbicara tentang kebaikan-kebaikan. Jadi itulah ulama banyak mengarang sebuah hadis 40 bukan hanya tentang poros-poros agama Islam atau madarul Islam, tapi juga secara spesifik tentang akidah, fikih, terus tentang tazkiyatun nafs atau tasawuf atau adab dan lain sebagainya. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis Arba'in Nawawi ini itu banyak bersumber diambil dari kitab Sahih Bukhari, lalu ada juga dari kitab Sahih Muslim dan sebagainya, dari kutub yang terkandung dalam kitab Kutubut Sittah atau Kutubut Tis'ah. Dan beliau secara spesifik mengatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan di kitab hadis Arba'in Nawawi ini itu sanad-sanadnya dihapuskan agar mudah untuk menghafalnya. Lalu beliau terakhir menutup dengan harapan kepada generasi setelahnya atau yang membaca kitab hadis Arba'in Nawawi ini. Beliau mengatakan wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah an ya'rifa hadhil ahadits limashtamalat alaihi minal muhimmat. Jadi hendaklah seseorang yang menginginkan kehidupan yang baik di akhirat an ya'rifa hadhil ahadits. Jadi hendaklah seseorang itu mengetahui hadis-hadis di kitab ini, di Arba'in Nawawi ini, agar mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat kelak, karena berisikan tentang perintah-perintah syariat dan berisikan tentang larangan-larangan dalam syariat. Dan beliau mengatakan wadzalika dzahirun liman tadabbarahu. Jadi ini akan lebih jelas tentang pembahasan hadisnya secara mendetail apabila kalian atau kita membaca atau mentadaburi penjelasan-penjelasan tentang masing-masing dari hadis 1, 2, 3 hingga 42. Dan terakhir beliau menutupnya dengan doa wa 'alallahi i'timadi, kepada Allah lah aku bersandar, wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan kepada Allah lah aku berserah diri, walahul hamdu wan ni'mah, dan bagi Allah lah segala puji dan segala nikmat, wa bihi taufik wal ismah, dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan, meminta taufiknya, dan kepada Allah lah kita memohon perlindungan, penjagaan agar dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.